Pada 15 Agustus 2025, sebuah pertemuan puncak langka antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berlangsung di Alaska, menarik perhatian besar dunia internasional. Acara ini dipandang sebagai tonggak baru dalam upaya mencari solusi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun setelah informasi dari Washington menyebutkan bahwa Trump akan membawa usulan yang cukup mencolok, strategi tukar wilayah, land swap, demi tercapainya perdamaian. Namun, ide ini langsung menuai reaksi keras dari Kiev dan banyak sekutu Eropa, karena menyangkut kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara itu, Moskow telah berulang kali mengajukan syarat agar Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia. Di tengah ketegangan geopolitik yang kompleks dan perhitungan strategis masing-masing pihak, muncul pertanyaan besar. Apakah usulan tukar wilayah ini bisa menjadi kunci pembuka pintu perdamaian atau justru langkah berisiko tinggi? Menurut sumber resmi di Washington, rencana Trump untuk mendorong perdamaian akan fokus pada pertukaran wilayah antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini disebut sebagai agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuannya dengan Putin pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Alaska. Trump mengungkapkan ide tersebut pada 8 Agustus, seraya menyebut situasi Rusia-Ukraina sangat rumit dan membutuhkan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan pengembalian sebagian wilayah kepada Ukraina. Namun, dari Kiev, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan sikap tegas. Ukraina akan mempertahankan keutuhan wilayahnya dan menolak segala bentuk kompromi. Ia menyebut setiap kesepakatan yang dibuat tanpa Ukraina adalah keputusan mati yang tidak akan membawa perdamaian sejati. Konstitusi Ukraina menetapkan kedaulatan wilayah sebagai prinsip tak terganggu-gugat, dan rakyatnya tidak akan memberikan tanah kepada penjajah. Kiev menekankan bahwa hanya solusi yang realistis, dihormati komunitas internasional, dan menjamin perdamaian jangka panjang yang dapat diterima. Penolakan Ukraina ini didukung kuat oleh sekutu Barat. Wakil Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa Eropa tidak akan menerima kesepakatan yang tidak disetujui Ukraina. Jerman, Inggris, dan Kanada juga menyuarakan penolakan serupa, bahkan mendesak agar Zelensky dilibatkan langsung dalam pertemuan Trump-Putin. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan konferensi virtual menjelang pertemuan di Alaska dengan melibatkan para pemimpin Eropa, NATO, Trump, dan Zelensky untuk menyelaraskan strategi diplomasi terhadap Moskow. Dari pihak Rusia, Putin tetap memegang syarat utama. Ukraina harus menyerahkan wilayah yang dikuasai sejak 2014, termasuk Crimea dan Donbas. Pada 6 Agustus 2025, saat bertemu utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff di Moskow, Putin menawarkan agar Ukraina menyerahkan Donbas dan Crimea sebagai imbalan pembekuan garis depan pertempuran dan penghentian serangan. Ia juga menuntut penghentian bantuan militer Barat kepada Ukraina dan penghentian upaya Kiev untuk bergabung dengan NATO. Pertemuan di Alaska ini dinilai bersejarah karena merupakan pertemuan pertama antara pemimpin AS dan Rusia sejak KTT Jenewa 2021 antara Joe Biden dan Putin. Alaska dipilih karena jaraknya yang dekat dengan Rusia, hanya 88 km melalui Selat Bering, dan alasan hukum. AS bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional sehingga tidak tunduk pada perintah penangkapan ICC terhadap Putin. Sebelumnya, Uni Emirat Arab sempat dipertimbangkan, tetapi Alaska dipilih karena nilai simbolisnya. Wilayah ini dulunya milik Rusia sebelum dibeli AS pada 1867. Trump menggambarkan pertemuan ini sebagai pertemuan penjajakan untuk melihat prospek mengakhiri perang yang bisa membuka jalan bagi putaran perundingan berikutnya. Namun, strategi tukar wilayah, jika benar-benar dibawa ke meja perundingan, bisa menjadi harapan sekaligus ancaman. Bagi Ukraina, ini mengancam kedaulatan. Bagi Washington, keberhasilan akan mengukuhkan citra sebagai pencipta perdamaian. Dan bagi Moskow, ini adalah kesempatan untuk mengamankan keuntungan teritorial. Di balik perhitungan diplomasi ini, kenyataan pahit tetap ada. Lebih dari 3 tahun perang
telah membuat jutaan warga Ukraina kehilangan rumah, terpisah dari keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian. Tekanan untuk mencari jalan damai semakin besar, tetapi harga yang harus dibayar, terutama bagi Ukraina, tetap menjadi pertanyaan sulit. Secara keseluruhan, pertemuan ini bukan hanya soal hubungan bilateral AS-Rusia, tetapi juga ujian besar bagi keamanan Eropa dan tatanan dunia. Strategi tukar wilayah bisa menjadi titik balik perang, namun juga berisiko menciptakan preseden berbahaya yang melegitimasi perebutan wilayah dengan kekerasan. Dengan sikap tegas Ukraina, dukungan sekutu Barat, dan tuntutan keras Rusia, jarak kesepakatan masih sangat jauh. Di balik perhitungan diplomasi ini, kenyataan pahit tetap ada. Lebih dari 3 tahun perang telah membuat jutaan warga Ukraina kehilangan rumah, terpisah dari keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian. Tekanan untuk mencari jalan damai semakin besar, tetapi harga yang harus dibayar, terutama bagi Ukraina, tetap menjadi pertanyaan sulit. Secara keseluruhan, pertemuan ini bukan hanya soal hubungan bilateral AS-Rusia, tetapi juga ujian besar bagi keamanan Eropa dan tatanan dunia. Strategi tukar wilayah bisa menjadi titik balik perang, namun juga berisiko berbahaya yang melegitimasi perebutan wilayah dengan kekerasan. Dengan sikap tegas Ukraina, dukungan sekutu Barat, dan tuntutan keras Rusia, jarak kesepakatan masih sangat jauh. Alaska, dengan nilai historis dan strategisnya, mencerminkan kalkulasi cermat Washington dalam menciptakan arena negosiasi yang aman secara hukum dan syarat simbolisme. Namun, lebih dari lokasi atau bentuk pertemuan, inti persoalan tetap pada substansi dan hasil akhir pembicaraan. Trump menegaskan ini baru tahap awal, membuka pintu bagi perundingan lanjutan jika ada titik temu. Bagi rakyat Ukraina, setiap proposal damai bukan sekadar manuver politik, melainkan menyangkut tanah air, keselamatan, dan masa depan mereka. Sementara itu, di ibu kota Barat, para pemimpin harus menyeimbangkan tekanan terhadap Moskow dengan memanfaatkan peluang tipis menuju perdamaian. Hasil dari pertemuan Alaska, apapun itu, akan mengirim sinyal kuat kepada dunia tentang bagaimana komunitas internasional merespons salah satu konflik terburuk dekade ini. Apakah strategi tukar wilayah bisa menjadi jalan keluar atau justru bab baru dari kebuntuan, waktu yang akan menjawabnya.